kabar semuanya untuk yang sedang menyaksikan tayangan kami di Cimancis Videocast. Ini spesial sekali untuk yang sedang menyaksikan tayangan kami, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Sanggaru dengan tema yang sangat luar biasa juga pastinya tentang pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Cimanuk Sanggaru. Nah, sudah hadir di sini untuk Cimancis Videocast ada Dr. Ismail Widadi STMSC selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Sanggaru. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Di masa pandemi aktivitas tetap jalan, jaga kondisi juga ya Pak ya? Ya pasti. Karena berpengaruh Pak, aktivitas Bapak banyak. Yang kita tahu juga nih sekarang sedang banyak proyek yang sedang dilakukan ya Pak? Ya. Ada kiat khusus Bapak untuk tetap bisa fit? Kiat khusus yang pertama selalu berdoa. Selalu berdoa. Kedua disiplin. Oke. Ya, mengikuti protokol COVID-19. Dan sekarang juga kita sudah menerapkan ya Pak ya untuk protokol kesehatannya. Baik, untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini nih tentang pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Cimanuk Sanggaru. Pak, boleh Novi tahu Pak, sekarang sedang fokus apa sih Pak untuk BBWS nih Pak dalam hal memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat? Ya, BBWS Cimanuk Sanggarung di era pandemi ini tentu saja mengalami keterbatasan sebagaimana institusi yang lain untuk melaksanakan tugas. Tapi kami dengan dukungan masyarakat, kepercayaan kepada kami, fokus kami adalah mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Karena itu kami tidak menjauh. Yang kami jauhi adalah virus. Oke. Tapi pelayanan kami dekatkan. Tetap jalan ya Pak, Tetap untuk memberikan jalan, yang insya Allah. terbaik kepada Insya masyarakat. Walaupun ada terkendala, tapi itu bukan menjadi halangan, Pak Kepala. Ada beberapa strategi untuk menghadapi kendala-kendala itu. Ya, menghadapi pandemi ini tentu saja ada tata cara yang harus baru. Seperti apa Ya. itu Pak Kepala? Ya misalnya untuk pekerjaan lapangan, kita utamakan juga kesehatan. Jadi Betul, itu ada penting sekali ya alat Pak. pengaman diri, tidak hanya cukup untuk teknis, tapi juga kesehatan. Kami juga menerapkan jaga jarak antar pekerja, pekerja harus menggunakan masker, kita sediakan banyak tempat untuk cuci tangan, dan sebagainya. Ikuti aturan dari pemerintah. Betul. Oke, Pak, fokus yang sedang dilakukan nih Pak dari BBWS Cimanuk Sanggaru sekarang ini sudah masuk ke musim hujan ya Pak Kepala? Ya. Apa nih Pak yang dilakukan? BBWS Cimanuk Sanggarung menghadapi beberapa isu strategis di wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung. Oke. Yang saat ini kita hadapi adalah salah satu isu strategis, yaitu bagaimanapun wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung adalah wilayah yang rentan menghadapi bencana tentang air. Pada musim kemarau yang lalu, wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung rentan menghadapi bahaya kekeringan. Di musim penghujan, beberapa wilayah juga rentan menghadapi musim hujan. Karena itu strategi yang kami jalankan adalah kita tingkatkan kewaspadaan tidak hanya di kantor BBWS Cimanuk Sanggarung, tetapi kita ajak seluruh masyarakat untuk siaga dengan gerakan siaga 500. Artinya 500 meter dari tempat tinggal kita, kita harus siaga terhadap infrastruktur sumber daya air yang mungkin menjadi potensi bencana. Segera lapor kepada kami segera bertindak. Oke, jadi ada dua ya Pak ya permasalahan. Kalau musim kemarau kekeringan, musim hujan banjir gitu ya. Berarti punya strategi khusus dong Pak Kepala untuk mengantisipasi hal-hal itu. Tadi kan sudah berkoordinasi juga dengan masyarakat. Kemudian langkah apa lagi nih secara realnya nih Pak? Secara realnya, BBWS Cimanuk Sanggarung sebagai institusi pengelola sumber daya air, kami punya 5 strategi. 5 strategi. Ya, strategi sebenarnya. Ya. Oke. Strategi langsung dari pusat, di mana-mana seluruh Indonesia, strategi pengelolaan sumber daya air ada 5. Ya. Penata gunaan atau pendaya gunaan sumber daya air, konservasi sumber daya air, dan penanggulangan daya rusak air. Didukung strategi yang keempat dan kelima, yaitu pengembangan sistem informasi sumber daya air dan peningkatan peran serta masyarakat. 2 strategi yang terakhir inilah yang kami optimalkan dalam beberapa bulan ini. Jadi kami
kerahkan dukungan masyarakat, kami kerahkan sistem informasi sehingga kita memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dengan informasi sebaik-baiknya masyarakat dapat berpartisipasi di dalam menghadapi isu-isu strategis, menghadapi musim hujan ini antara lain. Oke, karena tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya, perlu adanya kerjasama dengan masyarakat juga. Betul. Oke, tapi sejauh ini Pak dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ada kesulitan yang dihadapi di lapangan Pak Kepala? Alhamdulillah sudah kita mulai, kita apel siaga banjir tanggal 1 Oktober. Beberapa partisipasi masyarakat sudah kami terima. Laporan-laporan masyarakat sebagai bentuk antisipasi terhadap lingkungannya. Oke. Kalau ada misalnya tanggul rawan jebol, segera lapor pada kami. Tanggul yang tentu saja lepas dari penelusuran tim kami. Tim kami memang punya kegiatan rutin untuk menelusuri infrastruktur sumber daya air, tapi tidak semuanya tercover. Informasi masyarakat inilah yang sangat berguna bagi kami. Kami langsung turunkan tim, kami survei, ada laporan apa yang bisa kita tindak lanjuti, mencegah bencana yang lebih besar. Karena masyarakat yang paling terdekat ya Pak ya, yang di lokasi itu ya. Masyarakat, semua masyarakat kami ajak waspada, siaga 500 meter, lihat 500 meter di sekitar Anda. Ada infrastruktur sumber daya air yang rawan, laporkan pada kami. Kami antisipasi itu. Oke, Pak, ini tuh perbaikan ya Pak ya, agar semua berjalan lancar itu kan dari hulu ke hilir ya Pak. Iya. Itu seperti apa Pak untuk perbaikannya dari yang hulu kemudian ke hilirnya itu Pak, alurnya Pak Kepala? Dari hulu dan ke hilir ya, pada dasarnya memang sumber daya air itu adalah kita berdayakan masyarakat. Saya lanjutkan sebelum saya menjawab itu saya lanjutkan. Kita bungkus semua strategi kita itu dalam satu sistem. Karena sistem gerak cepat antisipasi bencana, atau kita singkat sigap. Ya. Sigap itu berjalan dari hulur ke hilir. Masyarakat itu tidak hanya di hilir, tapi juga di hulu. Ya. Di hulu kita ajak masyarakat untuk peduli terhadap daerah aliran sungai di hulu. Ya. Jadi kalau di hilir lebih banyak infrastruktur yang berbahaya yang bisa kita laporkan. Kalau di hulu kita ajak masyarakat, yuk kita benahi daerah aliran sungai yang selama ini rusak, mari kita ajak masyarakat untuk memulai membenahi, misalnya dengan reboisasi. Ya. Di hulu kita kenalkan tanaman-tanaman. Beberapa waktu yang lalu kami ke Arboretum di Garut. Ya. Ke depan Arboretum itu juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat jenis-jenis tanaman dan daerah di mana yang boleh ditanami. Reboisasi tidak sembarang reboisasi, tidak semua tanaman bisa ditanam dan tidak bisa ditanam di semua tempat. Ya, ada kalanya menanam tanaman di tempat dan infrastruktur bermaksud baik, tapi justru merusak. Karena itulah Arboretum ya, di daerah hulu harus berfungsi sebagai tempat sosialisasi, mengajar pada masyarakat. Ya, di tanggul sungai, tanaman apa yang boleh ditanam, seberapa meter dari tanggul sungai yang bisa ditanamkan. Demikian pula di waduk, seberapa meter dari waduk. Tidak semua cara itu baik dengan maksud yang baik, tetapi teknisnya kami menguasai. Harus tepat gitu Pak Kepala ya? Betul. Dan ramah lingkungan juga pastinya itu Pak? Pasti ramah lingkungan tentu saja. Oke, Pak, dalam hal perbaikan ya Pak ya, untuk bisa membuat kondisi menjadi kondusif ya Pak, saat kemarau dan juga saat musim hujan. Pasti kan perlu adanya langkah-langkah dan mohon maaf kalau misalkan nanti masyarakat ada yang harus berkorban itu Pak dalam hal perbaikan untuk bisa membenahi ini semua. Seperti apa itu Pak? Langkah yang dilakukan dari pihak BBWS? BBWS sebenarnya tidak mengajak masyarakat untuk berkorban. Ya. Sifat berkorban itu sudah naluri bangsa Indonesia. Kaitannya hari ini 10 November, ya? Hari pahlawan. Semangat kepahlawanan itu pada dasarnya ada di setiap jiwa bangsa Indonesia. Setiap masyarakat punya. Yang kami kedepankan adalah pengetahuan. Kadang-kadang pengetahuan itu hanya ada di BPWS. Karena kami isinya adalah insinyur. Ya. Isinya orang-orang teknis, menguasai teknis. Tetapi bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, itu yang perlu kami benahi. Masyarakat harus tahu bagaimana mengamankan infrastruktur sumber daya air. Bagaimana hidup berdamai dengan ruang atau lingkungan yang rawan bencana. Itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat ke depan ini. Oke, rela berkorban, semangat juga ya untuk para ini ya Pak ya yang melakukan yang terbaik ya. Sigap tadi Pak Kepala. Betul, sigap. Sedikit saya lanjutkan tentang pengorbanan masyarakat. Semangat berkorban itu
bukan kami paksa, bukan masyarakat Anda harus berkorban, tidak. Yang kami kedepankan adalah kami berikan pengetahuan. Sungai itu memiliki ruang yang tidak boleh ada aktivitas di sana. Kalau ada aktivitas bukan hanya membahayakan sungai, bukan hanya membahayakan ekosistem, mereka sendiri pun berbahaya. Bendungan, bendungan itu bukan hanya waduk atau bendungan yang dibangun. Bendungan itu ada sempadan waduk, ada green belt area. Masyarakat harus tahu itu. Tidak sembarang aktivitas boleh di sana. Karena itu ada satu rencana tindak darurat yang disepakati masyarakat dan harus disosialisasikan pada masyarakat. Semakin masyarakat beraktivitas di bendungan, di waduk, usia bendungan dan waduk semakin berkurang. Bukan hanya airnya yang berkurang. Daya dukung itu kan buatan. Ya. Ada usianya. Apabila masyarakat tidak patuh, tidak disiplin, usianya berkurang. Daya tahan itu ya Pak ya? Daya tahan. Yang paling parah apabila jebol. Wow, dampaknya masyarakat yang merasakan itu. Masyarakat yang tinggal di sana yang pertama kali merasakan kerugian. Tapi sejauh ini Pak Kepala, apakah masyarakat sudah sadar semua akan hal itu? Apalagi tentang bahaya yang paling negatifnya itu Pak. Tugas kami dan kami ajak tugas masyarakat yang sudah tahu untuk memberitahu yang lain. Kita kenal budaya bangsa kita, kalau bahasa Jawa tutur tinular. Jadi dari mulut ke mulut. Sekarang ini difasilitasi. Tutur tinular itu difasilitasi dengan teknologi namanya medsos. Betul. Itu bahasa kerennya media sosial. Iya. Itu kalau bahasa kunonya tutur tinular namanya. Oke. Woro-woro Pak, bahasa kita Pak. Orang Cirebon Pak. Oke, jadi benar ya Pak ya, melalui kegiatan ini pun kita mensosialisasikan kepada masyarakat di Cimancis Videocast ini, jadi masyarakat akan lebih tahu tentang apa yang dilakukan dari BBWS Cimancis Sanggarung juga yang sekarang ya Pak ya, sedang dilakukan sebaik mungkin untuk masyarakat juga nanti yang merasakannya. Oke Pak, ini kan di penghujung akhir tahun 2020. Apakah nanti ada target khusus Pak? Atau nanti kemungkinan akan berlanjut nih karena termasuk juga ini terkena dampak dari pandemi? Sampai dengan akhir 2020 kami fokus menyelesaikan tanggung jawab kami tahun 2020. Mudah-mudahan ada perbaikan di tahun 2021. Nanti strateginya juga akan kami evaluasi. Strategi tahun 2020 adalah kami selesaikan pekerjaan kami, tanggung jawab kami tahun 2020. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang tertunda. Mengapa? Karena bagaimanapun infrastruktur adalah salah satu komponen utama dalam pertumbuhan atau situasi ekonomi kita. Infrastruktur menyerap anggaran, menyerap tenaga kerja. Itu kuncinya yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, dan kami patuh itu. Kami ikuti itu, infrastruktur harus selesai tahun 2020. Tidak boleh ada yang tertunda. Strateginya secepat mungkin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sigap tadi Pak Kepala, kembali lagi ya. Oke, Pak, berarti tadi yang Bapak sampaikan ya, kita kan sedang fokus ya Pak untuk perbaikan infrastruktur juga ya Pak ya, menghadapi musim penghujan ini ya. Terus selain tadi penganggaran kan dalam hal perbaikan untuk infrastruktur, anggarannya tersedia pun untuk perbaikan apa saja sih Pak? Ini evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya dalam hal antisipasi masalah banjir yang ada di wilayah pengawasan BBWS Cimancis Sanggarung. Anggaran yang kami belanjakan di BBWS Cimanuk Sanggarung tidak semuanya tentu saja untuk operasi pemeliharaan. Ya. Kami punya unit-unit teknis untuk membangun bendungan, kami sedang membangun di Kuningan, sedang membangun di Cipanas, dan melengkapi infrastruktur di Bendungan Jati Gede. Kami juga membelanjakan anggaran untuk irigasi, dan kami sedang rehab di Indramayu, daerah irigasi Rentang, karena ada proyek namanya RIM, Rentang Irrigation Modernization Project. Kemudian kami juga di bidang banjir, tentu saja terkait mungkin dengan pembuatan tanggul, pengaman sungai, kami lakukan di Sungai Cimanuk Lama, di Sungai Cisanggarung, melakukan. Dan yang ada anggaran untuk operasi pemeliharaan, untuk tanggul yang rusak tadi, itu kami atasi dengan bidang operasi pemeliharaan. Kondisi yang terparah Pak dari hulu ke hilir itu di wilayah mana sih Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk yang benar-benar fokus dalam hal perbaikan pemeliharaan itu Pak? Dari hulu sampai hilir kami identifikasi sebenarnya ada
lebih dari 200 titik kritis ya. Kira-kira dia 200 lebih 200 kritis di Cimanuk, Cisanggarung. Pelan-pelan kami atasi itu. Ya, pelan-pelan kami atasi itu ya tentu saja berkurang. Jadi data itu dinamis ya. Beberapa waktu yang lalu 230 titik kami berkurang lagi, kami kurangi dengan mengatasi beberapa perbaikan namun di dalam bersamaan dalam waktu bersamaan tentu saja ada infrastruktur yang lain yang menurun sehingga jumlahnya ya kurang lebih 200 titik itu yang akan kami atasi. Kalau di antara semua titik itu mana yang paling parah? Ya menurut saya kritis itu disebut parah itu saya sebut kritis ya. Jadi kami tidak memfokuskan satu titik harus selesai dulu, tapi bagaimana caranya apabila terjadi sesuatu di titik-titik kritis tersebut dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat sekitar. Jadi merata ya Pak ya, perhatian semua ya tadi 200 titik itu Bapak sampaikan. Oke, Pak, gebrakan apa sih Pak yang Bapak lakukan nih Pak di kepemimpinan Bapak sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Pak untuk bisa meningkatkan eksistensi dari BBWS dalam hal kinerjanya dan yang lainnya nih Pak? BBWS Cimanuk Cisanggarung saya melihatnya dari dua sisi ya. Yang pertama internal, internal saya bagaimanapun memimpin kantor BBWS Cimanuk Cisanggarung dengan lebih dari 500 staf di sini. Dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai macam aspirasinya. Bagaimana mereka saya pimpin satu langkah. Dan saya juga menerima sekian banyak aset yang harus kami pelihara, kami optimalkan penggunaannya. Saya memimpin kantor satu langkah namanya One PSBB itu. One PSBB. Ya. Wow, apa jadi itu Pak? One page, one standard, one BHS dan one balai. Saya pimpin kalau bahasa senior kami ya yang kompak. Jadi One PSBB adalah implementasi kekompakan. Jadi kalau memandang sesuatu jangan terlalu rumit, pandanglah dalam satu halaman makna singkatnya. One page, pandanglah satu halaman. Anda bisa menceritakan satu halaman, orang lain pun nggak akan bisa memahami dalam satu halaman. Kalau terlalu banyak halaman tidak bisa memahami. Betul juga ya Pak, ya betul ya Pak. Ya, kalau udah memikirkan yang rumit, wah kayaknya udah stuck duluan tuh Pak Kepala ya. Sudah habis di sana energinya. Ya. Standarnya harus satu, ya, tidak dilaksanakan orang lain beda. Jadi siapapun yang melaksanakan dari unsur BBWS ini sama hasilnya, caranya sama, hasilnya kurang lebih sama. Ya. One BS satu perintah, balainya itu satu. Kalau ada satu perintahnya dari saya ini pejabat struktural, bukan pejabat politis. Artinya yang saya laksanakan adalah perintah-perintah struktural. Perintah struktural satu dari Bapak Menteri saya. Ya, saya boleh berbeda dengan yang lain, tetapi saya tidak bisa berbeda dari Pak Menteri. Ya. Jadi saya bukan, kenapa Anda melaksanakan? Karena saya melihat dokumen ini, tidak. Karena Pak Menteri yang memerintahkan saya. Itu namanya pejabat struktural. Saya tidak melihat dokumen itu adalah seperti skenario film. Ya, seperti saya ibaratnya skenario film, saya dapat skenario, dapat tugas dan fungsi. Bagaimana cara menjalankannya? Manajer memerintahkan saya apa? Manajer tertinggi saya adalah Menteri. Kemudian satu balai. Kantor balai ini ada di 7 kabupaten satu kota ya, dan ada 13 kurang lebih kantor itu. Tapi balainya satu. Siapa yang bergerak adalah ada tugas balai atas nama balai. Jadi ada PPK, ada Satker, ada bidang, itu semua adalah struktur balai. Jadi ini juga sebagai informasi kepada masyarakat, ini namanya keluarga besar balai. Ada pimpinan tertingginya balai ya saya sama kamu. Hal yang lain yang saya lihat adalah BBWS Cimanuk Cisanggarung sebagai satu kesatuan wilayah sungai dengan segala macam permasalahannya. Selama saya memimpin ini saya melihat isu strategisnya paling tidak 3 hal. 3 hal ya. Apa itu Pak Kepala? Isu strategisnya adalah ini terkait ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ya, jadi daerah irigasi termasuk yang terluas di Indonesia. Di BBWS Cimanuk Cisanggarung, bagaimana melayani daerah irigasi itu dan mempertahankan. Itu yang saya tambahi garis bawahnya, dan mempertahankan. Bukan hanya melayani. Melayani itu dengan membangun, merehab itu melayani. Tapi mempertahankan tidak bisa kami sendiri. Betul. Kami ajak masyarakat, kami ajak pemerintah daerah yang ada di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Mari kita pertahankan, kita kendalikan pemanfaatan ruangnya.
kami bangun saluran irigasi, kami bangun daerah irigasi, tetapi kalau sawahnya alih fungsi, siapa yang kami layani? Ya, mari. Sia-sia juga ya Pak ya? Ya, kurang lebih demikian. Jadi ya, mari yang berfungsi sebagai sawah kita pertahankan. Kalau bisa kita perluas, supaya produk pangan dari Cimanu Isanggarung meningkat. Oke. Ya, kita kan bangga apabila Cimanu Isanggarung menjadi lumbung beras nasional, sebagai nomor 1 penghasil gabah nasional, kita kan bangga. Tapi Pak kenyataannya sudah banyak dibangun bangunan yang megah gitu loh Pak. Jadi semakin berkurang juga lahan untuk daya serapan air itu ya Pak. Iya. Itu isu strategis yang pertama yang saya lihat. Yang isu strategis yang kedua ternyata rawan bencana. Rawan bencana. Rawan bencana. Jadi sigap ini benar-benar sigap akhirnya. Nanti sigap itu bayangan saya sigap itu adalah satu tim cadangan. Kita lebih banyak untuk bergerak apabila ada sesuatu. Tapi ternyata dalam perjalanannya sigap ini benar-benar gerak cepat. Jadi ada informasi, tim kami pun ke lapangan juga menemukan banyak hal. Jadi isu yang kedua ya kami atasi, saya kira tepat dengan kami bentuk sigap itu, yaitu daerah rawan bencana dengan Oke. kalau kering rawan kekeringan, kalau musim hujan juga rawan banjir. Dilema juga ya Pak Kepala. Oke. Yang ketiga kritis, isu das kritis kita. Kritis. Ini. Ya das kritis kita ini luar biasa. Jadi saya amati perkembangan dari tahun ke tahun kecenderungannya meningkat. Ya, karena alih fungsi tadi, banyak alih fungsi tidak hanya yang di hilir, yang di hulu, yang tentu saja itu sebenarnya daerah pengaman. Bagaimanapun air itu sumbernya dari hulu. Kalau tidak bisa ditangkap di hulu, air itu bablas hilang sampai ke laut. Ya. Jadi seberapapun kami mencoba membangun infrastruktur sumber daya air di tengah dan di hilir, apabila hulunya rusak, jadi akan sia-sia nih. Bangun bendungan nggak ada airnya. Bangun sawah di daerah irigasi di hilir akan sering kebanjiran. Iya betul Pak. Oke, Pak Kepala, ini di belakang Bapak nih punten di depan Novi ya Pak, lihat ada beberapa tulisan yang kayaknya punya arti khusus nih Bapak. Apa sih Pak? Mungkin yang sedang menyaksikan tayangan ini penasaran juga yang sedang menyaksikan Cumancis Videocast ini. Ada bakso, ada juga paris, opor. Apa kita mau makan-makan juga di sini, Pak Kepala? Sambil ngobrol, sambil nyantap juga nih. Apa sih Pak ini maksudnya Pak? Ya. Tadi One PSBB ya, tadi sudah saya singgung ya, One SBB Batch, itu. One Standard, One Big Hash, One Balai. Iya. Itu implementasi kekompakan kita satu langkah melaksanakan tugas BPWS Cimanuk Isanggarung. Oke. Ya. Ada isu strategis internal, isu strategis eksternal sudah saya jelaskan. Kemudian ada opor, one person one room. One person one room. Ini adalah satu konsep bagaimana saya untuk memanage aset BPWS ini. Jadi saya selain isu internalnya, saya mendapatkan atau memimpin 500 lebih pegawai dan sekian banyak aset. Bagaimana mengelola aset dengan konsep one person one room. Oke, satu ruangan satu orang maksud itu Pak? Itu implementasi sederhananya satu orang satu ruangan. Jadi tidak saya kepala balai punya banyak ruangan di mana-mana meskipun 13 kantor. Saya implementasi sederhananya dalam satu ruangan saya bertanggung jawab. Tapi implementasinya lebih luas adalah satu orang akan saya beri tanggung jawab terhadap aset. Oh, oke. Satu pimpinan ada, misalnya saya salah satu pejabat saya tugaskan di kantor di salah satu kabupaten, dia bertanggung jawab terhadap kantor yang ada saat itu implementasi lebih luas. Jadi fokus terhadap satu tanggung jawab itu ya Pak ya? Konsepnya opor itu one person one room. Ya. Oke, Jadi baik. kalau sederhana- Opor itu namanya ya untuk pemirsa sedang menyaksikan tayangan ini. Kemudian kalau Pak Haris ini apa nih Pak? Apa kita mau jalan-jalan ke sana nih Pak? Ya, Apa nih? Paris Lagi dari pandemi Cirebon. juga. Ya, Paris dari Cirebon. Oke, Ya. Pak Haris menjawab atau apa gimana? Pak Kepala. Paris itu adalah bagaimana strategi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BPWS Cimanuk Isanggarung. Kita tidak hanya mengandalkan bahwa proyek harus selesai kontrak selesai. Tidak. Proyek itu harus menunjukkan Paris. Yang pertama harus menunjukkan ada prasasti yang luar biasa atau yang prasasti yang besar, yang bisa dibanggakan. Kita mungkin senang kan melihat kadang tayangan di televisi, padahal hanya tulisan Hollywood itu, tapi banyak orang berfoto di sana. Iya. Ya. Kadang ada tulisan
Jati Gede misalnya sudah ada bendungan Jati Gede. Banyak orang datang sana hanya tidak mengerti bendungannya tapi senang berfoto di sana. Oke. Jadi proyek-proyek itu harus saya awali dengan itu. Jadi meskipun proyek itu belum selesai, baru diawali berikan kebanggaan itu, tularkan kebanggaan kepada seluruh masyarakat. Proyek itu bukan hanya milik BPWS. Oke, masyarakat jadi interest gitu ya Pak ya? Masyarakat tertarik, masyarakat mendukung, masyarakat senang, bangga di daerahnya ada proyek besar. Bangga ada di daerahnya ada proyek yang dibiayai oleh uang negara, yang dari masyarakat juga. Dan proyek itu harus aman. Aman mulai sampai dengan akhir, bukan nunggu selesai aman itu. Harus mulai di awal, harus menjamin keamanan. Alat-alat pengamanan, rambu-rambu pengamanan harus diterapkan di awal. Selama proyek berlangsung harus zero accident. Tidak boleh ada accident apapun. Jadi proyek harus aman. Proyek harus rapi. Mulai awal, mulai masuk sampai akhir, sampai selesai harus rapi. Tidak berkelas bagi BPWS Cimanuk Isanggarung apabila rapi setelah proyek selesai. Kelasnya BPWS Cimanuk Isanggarung rapi dimulai dari startnya proyek. Wow, kerja keras, kerja cerdas nih Pak siapa ya? Begitu ya? Betul, Harus betul. teliti banget nih pengerjaannya Pak. Proyek BPWS harus indah. Indah juga dimulai dari awal. Bukan proyek sudah diresmikan memperindah. Itu bukan kelas BPWS. Kelasnya BPWS indah harus di awal. Wow. Merawat keindahan juga harus di awal. Bukan tambahan pekerjaan, indah itu harus bagian dari pekerjaan. Yang ketiga, maksud saya yang kelima adalah sehat. S-nya itu ya Pak. Sehat, karena iklim pandemi kita sesuaikan. Proyek juga harus sehat. Mulai awal alat kesehatan harus ada, sampai dengan akhir rambu kesehatan harus ada. Proyek diresmikan tetap ada rambu-rambu kesehatan. Luar biasa, itu Paris ya. Oke. Baik, ada satu lagi nih Pak, bakso. Apa ini? Makanan kesukaan Bapak, favorit banget sama bakso, Pak Kepala. Ya, bakso ini favoritnya kita semua sepertinya ya. Ya, bakso ini adalah implementasi bekerja dengan serius. Yang saya sampaikan tadi dari awal sampai dengan yang kalimat terakhir adalah keseriusan BPWS dalam melaksanakan pekerjaan. Satu sisi serius, harus ada sisi refreshingnya. Iya. Supaya stabil antara otak kanan dan otak kiri. Karena itu saya perkenalkan bakso. Bakso intinya adalah sisi humanis, sisi refreshing dari BPWS Cimanuk Isanggarung. Kita punya band Cimanuk Isanggarung. Oh, hiburannya begitu Pak. Kita punya angklungnya Cimanuk Isanggarung. Kita punya kesenian Cimanuk Isanggarung ya, kesenian dalam arti luas. Yang keempat ada tim senam BPWS Cimanuk Isanggarung. Oke, itu berolahraga juga tuh ya. Yang kelima olahraga. Olahraga. Wow, jadi balance juga ya Pak ya, sudah kerja luar biasa nih ekstra untuk kepentingan masyarakat, tapi juga kita juga harus senang ya Pak ya kerjanya itu ya. Kita kejar adalah senang, sehat. Senang dan Apabila sehat. berprestasi itu adalah bonusnya. Bonus. Apabila bisa berprestasi bonus. Alhamdulillah untuk tim olahraga kita, tim kickball juara. Jadi tapi itu adalah bonusnya. Yang penting sehat. Oke, jadi ini beberapa program dari Bapak nih ya, termasuk program kerja ya Pak, untuk yang internal. Menjawab gebrakan tadi. Nah, itu luar biasa. Tapi ini berlanjut juga nanti sampai tahun depan nih Pak, akan diterapkan ini semua Pak. Selama saya pimpin diterapkan. Baik, oke. Gimana teman-teman yang ada di sini? Efeknya gimana nih Bapak-bapak? Mantap ya? Oke, baik. Mungkin juga Pak, untuk kedepannya ya Pak ya, apa sih Pak yang belum bisa tercapai ataupun kayak semacam keinginan yang ingin sekali dicapai oleh BPWS di kepemimpinan Bapak ini Pak? Yang ke depan ingin kami capai ialah wilayah Sungai Cimanuk Isanggarung ini sangat luas. 7.600 km persegi. Oke. Itu luar biasa. 7.600 km persegi mencakup 25 daerah aliran sungai. Ini termasuk yang paling banyak juga di Indonesia dengan potensi irigasi yang lebih dari 90.000 hektar. Dan infrastruktur kita kebanyakan juga
dibangun di era-era yang lama ya, bahkan tidak sedikit ada beberapa bendungan yang dibangun di era kolonial di zaman Belanda. Jadi tantangan-tantangan yang besar itu di samping isu strategis, 3 isu strategis yang saya sampaikan itu menuntut sumber daya manusia yang unggul. Jadi yang akan kami lakukan ke depan adalah bagaimana 500 lebih pasukan yang saya pimpin ini menjawab tantangan itu. Saya tidak melihat latar belakangnya apapun. Yang saya melihat mereka harus mau bekerja. Mereka mau bekerja. Para pejuang kita 10 November yang lalu ketika menghadapi kedatangan penjajah yang ingin menjajah kembali Indonesia, mereka juga tidak diseleksi. Siapa yang sudah pernah berlatih militer dengan Jepang, siapa yang sudah pernah berlatih dengan Belanda, tapi semuanya kemauan berjuang, kemauan berjuang untuk menjawab tantangan itu yang saya harapkan. Jadi saya tidak melihat latar belakangnya apapun, tapi kemauan, dan alhamdulillah saya lihat potensi itu ada di sumber daya manusia BPWS Cimanuk Isanggaru. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman ada di sini. Memang harus dari diri sendiri dulu ya Pak ya, kemauan. Ya. Udah baru nanti bisa terlaksana semuanya. Oke. Saya harapkan kemauan. Tugasnya apa? Pimpinan yang memikirkan. Anda akan bekerja di mana? Anda mau pegang bambu runcing, atau Anda mau pegang meriam, atau Anda mau pegang granat, atau mau magazin dan sebagainya. Itu pimpinan. Tapi Anda harus mau berjuang dulu. Tantangan kita nyata. Kalau tahun 45 tantangannya adalah menghadapi kedatangan penjajah yang ingin menjajah kembali. Di BPWS Cimanuk Isanggaru sudah saya tunjukkan, ini loh tantangan kita. Tinggal Anda mau, kami yang memimpin. Oke. Merdeka yang sebenar-benarnya gitu ya Pak nanti ya Pak. Kita harus tunjukkan itu ya Pak. Saya pikir ini merdeka yang sebenar-benarnya. Karena manfaatnya langsung oleh masyarakat. Tahun 45 kita masih bermimpi. Manfaatnya apa ya kira-kira dengan berjuang? Tapi keunggulan generasi saat ini adalah manfaatnya nyata langsung diterima masyarakat. Inilah perjuangan yang sebenar-benarnya. Betul, masyarakat harus ikut berpartisipasi. Sudah diperbaiki oleh BBWS, tidak dirawat. Kayaknya tidak ada kerjasamanya Pak ya. Itu mungkin yang ingin Bapak himbau juga kepada masyarakat Pak. Ya, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tahu, bahkan masyarakat melihat perjuangannya apa, hasilnya apa. Sayang sekali apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Kalau tahun 45 masyarakat tidak tahu kubu yang sebenarnya yang mana, karena semuanya sama. Kadang yang berperang itu kadang juga namanya pasukan Belanda, tapi wajahnya Indonesia juga. Jangan dulu, kita kan tidak tahu. Ya. Karena waktu itu memang perjuangannya antara kubu Republik dan kubu non Republik. Kubu yang mendukung proklamasi 17 Agustus dengan kubu yang tidak mendukung 17 Agustus. Perangnya dengan siapa tidak tahu, manfaatnya apa juga tidak tahu. Hanya cinta pada Indonesia yang membuat mereka semangat berjuang. Kalau saat ini tahu, perjuangannya untuk siapa? Untuk masyarakat Cimanuk Isanggaru. Manfaat air untuk siapa? Untuk masyarakat Cimanuk Isanggaru. Infrastrukturnya dibangun di Cimanuk Isanggaru. Kami yang hadir di sini, mungkin saya tidak selamanya ada di Cimanuk Isanggaru. Mengikuti jenjang perputaran pegawai dan sebagainya, mungkin yang ada di sini melaksanakan tugas di Cimanuk Isanggaru. Tetapi masyarakat Cimanuk Isanggaru ada terus di sini. Mereka lah yang menikmati hasil pembangunan, hasil perjuangan kita semua. Karena itu kalau saya diminta menghimbau, saya menghimbau, marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah Sungai Cimanuk Isanggaru pada waktu pelaksanaan dan pada waktu pemeliharaan. Oke. Karena perilaku dari manusia yang ada juga ya Pak, ini harus benar-benar bisa itu juga ya Pak ya. Dari masalah membuang sampah sembarangan, yang saat banjir malah menyalahkan yang mana tanggung jawabnya, begitu ya Pak, saling lempar tanggung jawab gitu Pak. Sejauh ini Bapak melihat untuk kayak semacam perilaku di masyarakat sendiri sudah sadar akan lingkungannya belum sih Pak? Dalam hal masyarakat tentu mungkin itu kami lebih berkoordinasi kepada pemerintah daerah ya. Bagaimana pemerintah daerah memberikan penyadaran atau mengajak masyarakat secara langsung di lapangannya. Tapi posisi kami adalah dalam pembangunan infrastruktur
mari Oke. masyarakat, kalau kami dalam rangka pembangunan itu adalah untuk masyarakat. Karena itu hal-hal langkah-langkah yang menghalangi langkah kami, itu mari kita minimalkan. Pada dasarnya kami tidak untuk membuat masyarakat adalah merugi, tidak. Yang kami lakukan adalah untuk masyarakat. Ilustrasi tadi bagaimana kami menormalisasi sungai. Sungai itu mempunyai bentuk morfologi yang alami, bukan dibentuk oleh BPWS. Itu alami. Jadi kalau ada air dengan kapasitas sekian, airnya itu melewati luasannya seperti apa. Itulah yang disebut kami normalisasikan, kami normalkan kembali sesuai dengan morfologi alami sungai. Oke. Sayangnya ketika kami mencoba menormalisasi itu, bagian sempadan sungai, bahkan badan sungainya itu ditempati oleh aktivitas masyarakat. Jadi sebenarnya bukan BPWS membuat masyarakat berpindah, tapi masyarakat kami sadarkan, kami beritahu, Bapak, Ibu, aktivitas Bapak dan Ibu itu ada di badannya sungai, itu sudah secara alamiah, sudah sunatullah, ya, bahwa sungai itu melewati, air itu melalui di badan sungai yang itu. Sudah menyalahi aturan itu ya Pak ya? Dan membahayakan juga ya Pak? Itu contoh yang kami langsung kepada masyarakat. Aktivitas sehari-hari masyarakat, bagaimana perilaku membuang sungai, saya kira itu lebih pada kewenangan Pak dari pemerintah daerah bagaimana, karena kami bukan pemerintah daerah, kami tidak memimpin masyarakatnya. Tapi berarti ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah ya Pak ya? Oh baiklah. Jadi banyak sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala ya tentang apa yang sedang dilakukan BPWS sekarang, fokus proyek ya Pak ya, yang benar-benar bisa nanti insya Allah bisa dirasakan sekali oleh masyarakat, dan semoga nanti masyarakat juga bisa bersama-sama mendukung program dari BPWS Cimanuk Cisanggarung begitu. Sebagai statement closing ada yang ingin disampaikan pada yang sedang menyaksikan tayangan kami ini Pak? Sebagai penutup acara perdana ini, ya saya lebih mengapresiasi acaranya cukup bagus, mudah-mudahan ini sebagai sarana kami untuk mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan oleh BPWS Cimanuk Cisanggarung dan dukungan masyarakat apa yang kami harapkan. Jadi BPWS Cimanuk Cisanggarung, sekali lagi ini bukan Superman, bukan bagi-bagi program selalu bisa mengatasi semuanya, tidak. BPWS Cimanuk Cisanggarung isinya adalah orang-orang yang mengerti teknis. Orang-orang yang mengerti teknis. Mengenai sumber dayanya belum tentu. Sumber daya, material, tenaga sebenarnya belum tentu dari BPWS. Jadi seringkali masyarakat berpartisipasi pada kami dengan memberi informasi. Itu kami hormati, kami apresiasi. Tapi bagaimana mengatasi permasalahan yang disampaikan pada kami, mungkin kita bareng-bareng. Tidak ketika lapor kemudian diam, itu tugasnya BPWS. Jadi BPWS tidak persis sama dengan pemadam kebakaran, ya, tidak. Jadi kalau ada kebakaran lapor pasti selesai, tidak. Tapi BPWS adalah isinya orang-orang yang ngerti cara memadamkan apinya. BPWS juga bukan instalasi gawat darurat. Jadi kalau ada orang sakit telepon selesai, dikirim ambulan pasti selesai, bukan. Tapi BPWS adalah isinya orang-orang yang ngerti tentang kesehatan. Sehingga kita mari bareng-bareng. Nah, saya kira itu. Jadi ada beda tipisnya tadi ya, saya sampaikan. Jadi untuk masyarakat yang ingin melaporkan sesuatu juga dengan sekenang hati ya Pak ya, bisa datang ke sini atau bisa ke mana nih Pak untuk pelaporan itu Pak Kepala? Silakan masyarakat, apabila dengan gerakan siaga 500 tadi kami punya posko-posko, saya kira ada di brosur-brosurnya, ada 13 posko kalau tidak salah. Posko untuk menerima aduan tentang laporan ya, laporan tentang infrastruktur sumber daya air yang punya potensi bencana. Bagaimana mengatasinya? Mari kita atasi bareng-bareng ya. BPWS isinya orang-orang yang mengerti cara mengatasinya, tapi sumber dayanya belum tentu semuanya ada di BPWS. Baik, terima kasih banyak nih Pak Kepala atas informasinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kebaikan bersama, dan semangat untuk BPWS Cimanuk Cisanggarung. Terima kasih banyak Bapak. Ketemu lagi untuk Cimankis Videocast-nya di episode berikutnya Pak ya. Siap dengan memberikan informasi yang berbeda kepada masyarakat. Terima kasih Bapak untuk yang menyaksikan juga. Terima kasih banyak. Saya Novia April dan Pak Kepala harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.